terutama pada saat ini yang masih masa pandemi. Saya sampaikan bahwa pelatihan ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan politik, dan jadi ini adalah murni kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama di bidang UMKM. Jadi dengan harapan sesuai dengan instruksi Pak Presiden, Pak Jokowi, kita untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM, terutama di bidang digital, karena kita sekarang ini sudah masuk di zaman digital. Yang mana memang hari ini adalah agendanya pelatihan marketing digital marketing untuk pelaku usaha UMKM di Kota Bogor. Tapi tujuan kita adalah merekrut anak-anak pelaku UMKM di Kota Bogor supaya mereka bisa membranding sendiri produk keluar mereka nantinya di depan, gitu kan? Jadi selagi masih ada kesempatan, kenapa enggak? Kita itu aja anak-anak muda yang ada di Bogor. Presiden Joko Widodo terus meningkatkan UMKM di masa pandemi, di mana berbagai macam aktivitas dilakukan demi meningkatkan ekonomi di masa pandemi. Salah satunya yang dilakukan dari Projo Kota Bogor hari ini melakukan pelatihan digital marketing guna meningkatkan UMKM di wilayah Kota Bogor. Kita akan liput kegiatan mereka dalam memberikan inovasi yang profesional di dalam meningkatkan UMKM, tentunya untuk anak-anak generasi muda Indonesia di masa pandemi. Nah, ini harus dilakukan karena di masa pandemi ini perekonomian justru sangat dipertaruhkan untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Kita akan liput kegiatan mereka dalam pelatihan di digital marketing pada hari ini. Menggali skill kita, knowledge kita, supaya teman-teman bisa berkembang dan kita merasa bangga di Kota Bogor bahwa Projo merupakan ormas pertama yang menyelenggarakan pelatihan digital ya. Jadi bukan seminar nih, pelatihan digital langsung diaplikasikan dan kita akan langsung sinergikan kepada aplikasi startup. Karena saya sedang mencoba juga untuk mendapatkan bantuan startup, karena ada 1000 startup yang akan digelontorkan bantuan sebesar 100 miliar rupiah. Nah, ini yang kita berusaha rebut, dan disinilah potensi buat teman-teman semua untuk menjadi pelaku UMKM digital startup. Yang jelas, saya bangga teman-teman di sini hadir. Kita bukan hadir karena mau support Projo, bukan, tetapi saya dan teman-teman, terutama Pak Arif ini dan Ketua Projo ini ingin mengembangkan masyarakat Kota Bogor supaya melek digital teknologi. Kebetulan Projo yang mengadakan, ya itulah berarti memang itu kita yang pertama melaksanakan secara tim. Dan saya akan challenge lagi Pak Arif. Nanti saya minta 3 terbaik di akhir masa pendidikan. Ini akan saya fokuskan nanti untuk kita belajar. Saya lagi komunikasi sama siswa Microsoft, termasuk sama Google. Nanti kita mau masukkan dalam pelatihan tersebut. Tapi tentu aja kontrak ya sama kita. Jadi kita udah ada mulai bakat-bakat secara bergulir. Jadi kesinambungan. Kami berharap dari rekan-rekan semua yang akan di training pada hari ini untuk bisa mengikuti acara ini sampai tuntas, di mana ini kesempatan yang jarang-jarang terjadi, apalagi disponsori oleh dari rekan-rekan sekalian. Jadi sesuai sama tema e-commerce sebagai solusi perbaikan perekonomian di masa pandemi. Nah, di saat pandemi sekarang kan teman-teman udah tahu semua ya. Rasanya itu seperti apa, ekonomi terdampaknya seperti apa. Mungkin kalau yang Bapak-bapak ibu-ibu ini sangat merasakan
Kalau yang muda-muda yang masuk sekolah ya nggak terlalu merasakannya karena nggak nyari duit. Survei yang bisa bertahan itu hanya e-commerce, tetap stabil bahkan ada kenaikan. Maka itu Pak Jokowi sempat menginstruksikan semua instansi, lembaga, organisasi ataupun tokoh-tokoh masyarakat agar segera mengirim pelaku-pelaku UMKM ini untuk bisa digital marketing. Nah, itulah adanya kami di sini. Kita bukan ngajar, tapi kita akan diskusi, akan sharing, kita sama-sama berbagi ilmu untuk di e-commerce ini. Lalu saya sampaikan juga, hari ini belum materi ya. Hari ini belum materi, nanti baru pembukaan, tapi nanti akan kita sedikit masuk ke apa sih nanti yang akan kita bicarakan. Baik. Nah, untuk berhasil dalam hidup itu hanya membutuhkan dua hal. Itu menurut saya hanya membutuhkan dua hal. Yang satu ketidaktahuan, yang kedua itu kepercayaan diri. Satu tidak tahu, kedua percaya diri aja. Saya juga awalnya seperti itu. Saya tidak tahu, tapi saya percaya diri aja maju. Sama halnya ketika saya mengembangkan aplikasi, saya tidak tahu apakah aplikasi ini bisa berkembang atau tidak, tapi saya tetap percaya diri maju. Kita buat aplikasi, kita coba. Saya alhamdulillah sekarang Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok Kota sudah mulai membiru oleh jaket-jaket Sumbango. Cikampek, Bandung kita sudah mulai bergeliat, Batam, Denpasar, Samarinda, Bali itu juga sudah mulai bergeliat. Next. Nah, e-commerce apa sih? Nah, jadi sebelum lanjut, teman-teman ada yang sudah menjalankan belum digital marketing? Facebook, Instagram, Lazada, Shopee, sudah ada? Angkat tangan yang sudah? Sudah? Sejauh mana? Sejauh mana? Kalau Shopee sama Oh, baru mulai. Penjualan sudah? Penjualan sudah ada? Satu hari berapa? mungkin ya kayak iklan pencarian atau apa itu kita masih belum paham. Oh, di CEO-nya ya, engine optimasinya ya. Nah, kita lanjut di sini dulu. E-commerce sebagai solusi perbaikan perekonomian. Jadi e-commerce ini adalah menjadi tumpuan utama, menjadi senjata utama untuk perbaikan ekonomi di masa pandemi. Next. Nah, sebelum teman-teman kita nih, Bapak Ibu, kita mengarah bicara soal apa? E-commerce. E-commerce itu ada 4 hal, ada 4 jenis. Sudah ada yang tahu soal ini? Belum ada yang tahu ya. Jadi sebelum melangkah kita harus pahami ini dulu. Kalau ini sudah paham, ke depan kita pasti akan enak untuk menjalaninya. Jadi yang pertama itu ada B2B, business to business. Yang kedua B2C, business to customer. Yang ketiga adalah customer to customer. Yang keempat adalah customer to business. Nah, apa sih B2B ini, customer to customer-nya? Next. Nah, jadi kalau B2B itu masuk ke jenis yang dewasa di dalam bisnis sifatnya. Nah, B2 adalah saya kita menjalani kontrak. Dia punya bisnis, saya punya bisnis, kita menjalankan untuk mengembangkan itu. Jadi B2 suplai ke saya untuk bisnis, itu bisnis. Modalnya itu lumayan, tidak sedikit. Nah, lalu B2C ini yang eceran, business to customer. Ini biasanya home industry. Mereka biasa menggunakan reseller ya, pakai reseller, ini home industry. Nah, selalu customer to customer. Nah, ini biasanya adalah reseller, ya disebut reseller. Jadi sebelum teman-teman semua masuk ke dunia digital marketing harus dipahami dulu mau ngambil yang mana. Nah, customer to customer, reseller, dia jual, ambil di Lazada, di Shopee, di mana dia jual lagi ke orang. Nah, lalu ada lagi customer to business. Satu-satunya digital marketing
yang ada di Kota Bogor disponsori oleh Projo. Sangat luar biasa. Baru kali ini di tengah pandemi ada langsung praktek bagaimana dalam meningkatkan UMKM di masa pandemi. Kita sudah bersama Pak Andri, salah satu penasehat yang ada di Projo Kota Bogor dalam meningkatkan UMKM di Kota Bogor. Ini langsung praktek, bukan lagi seminar-seminar, langsung diberikan inovasi motivasinya untuk meningkatkan UMKM di Kota Bogor, tentunya dengan generasi muda yang ada di Kota Bogor. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Pak Andri, dengan adanya giat seperti ini, langkah-langkah upaya apa sih yang akan dilakukan dari Projo sendiri? ya. Jadi pertama kali kita membuktikan bahwa ormas itu bukan sesuatu hal yang negatif. Ormas itu harus bisa membawa suatu kebaikan atau nilai-nilai positif terhadap masyarakat dimanapun dia berada. Jadi kami bekerja sama dengan Projo. Kebetulan di sini ada ketuanya Ibu Yuan, kemudian ada sekretaris DPC Projo Kota Bogor Pak Arif, kemudian ada ketua Dewan Pembina Projo Kota Bogor Pak Bima. Jadi kami sepakat bahwa misi visi kami ke depan adalah kami membentuk SDM dari masyarakat Kota Bogor untuk siap menghadapi challenging perubahan ekonomi yang signifikan ke depannya. Karena kita tahu beban kita ke depan ini semakin berat dan kita tidak bisa melimpahkan semua kepada pemerintah, tapi kita harus saling bahu-membahu bagaimana kita membentuk SDM ini supaya tangguh menghadapi masa-masa ekonomi ke depan yang akan semakin challenging lagi ya. Oke. Kita tahu kan pandemi ini perekonomian kita sangat sulit ya. Artinya kebutuhan warga masyarakat memang harus ditopang dari ekonomi. Betul. Nah, langkah-langkah dari seperti ini memang sangat luar biasa. Sasarannya apa aja? Jadi sasarannya pertama kita sering melihat karena perubahan akibat pandemi ini orang banyak yang WFH, orang banyak yang kerja dari rumah. Disitulah peluang itu timbul karena kita lihat sekarang tingkat value yang paling tinggi di dalam pekerjaan di masa pandemi adalah di sektor IT, di mana orang bekerja dari rumah, kemudian dia menghasilkan sesuatu, produktivitas di rumah, dan dia bisa selling up di luar melalui hanya dari rumah saja. Inilah yang sisi-sisi yang kita harus bisa masuki, menangkap opportunity yang ada di masa pandemi ini dan kedepannya. Oke, Pak Andri, penutup. Harapan kedepannya apa dengan adanya langsung praktek nih untuk anak-anak muda? Jadi kita ingin mereka siap secara knowledge dan skill mereka, sehingga mereka terbiasa bekerja dari sisi yang profesional ya. Artinya mereka bukan hanya main-main lagi saja, tetapi mereka udah harus bisa meng-create uang dari apa yang mereka lakukan, sehingga bisa mempunyai nilai tambah ekonomi terhadap mereka dan keluarga. Dan Pak Arif sendiri sudah berkomitmen terhadap kami, terhadap Projo Kota Bogor, bahwa beliau akan membantu selama kita melewati masa pandemi ini. Selama 1 tahun kita harus menciptakan 11 angkatan. Dari 11 angkatan kita udah bisa menciptakan sekitar 330 SDM yang terlatih di bidang IT, dan itulah tujuan kita sehingga bisa mereka menularkan ke teman-teman mereka sekitarnya. Terima kasih Pak Andri. Demikian bincang-bincang kita bersama Pak Andri, sangat luar biasa. Ternyata pada hari ini Kota Bogor satu-satunya dan baru dimulai pada hari ini adanya langsung praktek digital marketing yang dilakukan sama tim dari Projo. Saya Fahri dari tim Sorot mengabarkan.